Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa STIGC. Kali ini saya akan mencoba membawakan materi analisis laporan keuangan perbankan syariah. Baik. Pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan adalah laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan posisi keuangan yang dapat disajikan sebagai cara seperti misal sebagai laporan arus kas dan laporan arus dan dana. Catatan juga termasuk schedule dan informasi tambahan berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan, segmen industri dan geografi serta pengaruh perubahan harga. Kemudian pengertian laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan terutama pihak di luar perusahaan mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Dan laporan keuangan terdiri dari neraca, laba rugi, kemudian laporan arus kas, kemudian perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian secara umum laporan keuangan terdiri dari neraca untuk menjelaskan posisi keuangan pada saat tertentu, tercermin pada jumlah harta yang memiliki jumlah kewajiban dan modal perusahaan, kemudian perhitungan laba rugi menginformasikan hasil usaha perusahaan dalam satu periode tertentu. Kemudian laporan perubahan modal menginformasikan perubahan ekuitas perusahaan akibat operasi perusahaan dan transaksi dan pemilik dari suatu periode tertentu. Kemudian laporan arus kas menginformasikan perubahan dalam posisi keuangan sebagai akibat dari kegiatan usaha untuk pembelanjaan, investasi dan yang periode yang bersangkutan. Kemudian catatan atas laporan keuangan menginformasikan kebijakan akuntansi mempengaruhi posisi keuangan dari keuangan hasil keuangan perusahaan. Tujuan laporan keuangan adalah dikeluarkan menurut SAK yang dikeluarkan oleh Ikatan IAI. Tujuan laporan keuangan adalah menjadikan informasi menyangkut posisi keuangan kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dan pemilik perusahaan. Laporan keuangan disusun tujuannya memenuhi kebutuhan bersama sebagai besar pemakai, namun demikian laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara menggambarkan pengaruh keuangan dari masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi tentang keuangan. Laporan keuangan yang menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen stewardship atau pertanggungjawaban manajemen atas dasar yang dipercaya kepadanya. Pemakai yang melihat apa yang telah dilakukan atau pertanggung jawab manajemen berbagai demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mencakup misalnya keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali mengganti manajemen. Penggunaan laporan pemilik laporan keuangan adalah satu memilik dan calon pemilik perusahaan untuk mengetahui bagaimana keadaan keuangan perusahaan dan prospeknya di masa yang akan datang. Dan pihak kreditur untuk mengetahui perkembangan perusahaan setelah diberikan pinjaman. Pihak pemerintah untuk mengetahui keadaan keuangan perusahaan untuk tujuan-tujuan pajak dan regulasi lainnya. Manajemen perusahaan dibutuhkan. Tiap manajemen perusahaan berbeda dengan besarnya perusahaan. Semakin besar perusahaan semakin banyak informasi yang dibutuhkan. Ahli hukum menggunakan informasi akuntansi dalam hal tuntutan hukum yang berhubungan dengan harta perusahaan. Customer menggunakan informasi keuangan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dan lain-lain. Laporan keuangan ada laporan neraca, ada laba rugi, perubahan modal dan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Neraca bank umum berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan pasal 3 menyebutkan setiap bank umum yang diwajibkan menyampaikan laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba rugi berdasarkan waktu yang bentuk ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan kebutuhan Bank Indonesia. Neraca bank umum dapat dilihat sebagai berikut: jurnal halaman 1/1. Neraca bank syariah. Dapat beberapa perbedaan sedikit instrumen dalam neraca bank. Perbedaan tersebut dikatakan pada perbedaan sistem dalam hal pemberian pinjaman, pembiayaan dan pengelolaan dana pihak ketiga. Pada bank syariah karena tidak menggunakan instrumen bunga baik dalam hal kredit maupun simpanan nasabah, maka hal tersebut digunakan kontrak mudharabah dan musyarakah. Laporan perhitungan laba rugi profit and loss statement atau lebih dikenal juga dengan income statement suatu bank umum adalah suatu laporan keuangan menggambarkan pendapatan, biaya operasional dan non operasional bank secara konsumsi suatu bank untuk periode tertentu. Laporan laba rugi bank disusun berdasarkan ketentuan bentuk yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Untuk laporan laba bank syariah, laba rugi syariah secara umum hampir sama dengan bentuk laba bank konvensional, hanya untuk pendapatan menengah di bawah di bank konvensional. Pada bank syariah merupakan pendapatan murabahah, mudharabah, salam, istisna dan lain-lain. Sedang beban pendapatan bunga yang berhasil diterima oleh bank syariah dimasukkan ke dalam pos pendapatan beban dan dana tidak halal dan dimasukkan dalam pos operasional lainnya. Analisis rasio keuangan untuk membuat keputusan rasional yang sesuai dengan tujuan bank manajerial. Bank harus mempunyai alat-alat analisa tertentu. Analisa keuangan dilakukan baik luar atau dalam seperti kreditur, investor, nasabah, bank Indonesia selaku pembina, pengawas perbankan maupun pihak sendiri. Jenis analisanya bervariasi tergantung kepentingan pihak yang melakukan analisa.
Rasio keuangan menggambarkan suatu hubungan antara perimbangan mathematic relationship antara suatu jumlah tertentu dan jumlah yang lain dalam laporan keuangan dengan menggunakan alat analisa. Rasio ini dapat menjelaskan atau gambarkan kepada penganalisan tentang baik buruknya keadaan dan posisi keuangan perusahaan atau angka rasio dibandingkan dengan angka rasio pembanding digunakan sebagai standar. Macam-macam rasio untuk mengukur kinerja bank syariah adalah ada 3, yaitu rasio likuiditas, probabilitas, dan rentabilitas. Likuiditas adalah cash ratio, di mana dipelihara oleh bank itu membayar kembali pinjaman jangka pendek bank. Rumusnya adalah liquid dibagi pinjaman yang harus dibayar kali 100%. Reserve requirement atau RR, yaitu likuiditas wajib minimum yang diwajibkan dalam bentuk kilo dan WI. Jumlahnya jumlah alat liquid dibagi jumlah alat simpanan pihak ketiga kali 100%. Financing to deposit ratio, yaitu rasio antar jumlah sumber pembiayaan diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Nah, rumusnya FDR jumlah pembiayaan yang diberikan dibagi jumlah dana yang diterima oleh bank kali 100%. Kemudian rasio rentabilitas, yaitu untuk menganalisa mengukur tingkat efisiensi usaha profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Rasio terdiri dari return of asset ROA, yaitu menggunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan. Rumusnya laba bersih dibagi total aktiva kali 100%. Kemudian return on equity, perbandingan dengan antara laba bersih bank dengan modal sendiri, dengan rumus laba bersih dibagi modal sendiri kali 100%. Kemudian rasio beban operasional atau BOPO, perbandingan antara beban operasional dengan pendapatan operasional, rumusnya adalah beban operasional dibagi pendapatan operasional kali 100%. Kemudian net profit margin adalah rasio menggambarkan keuntungan bank dibandingkan pendapatan, jadi laba bersih dibagi pendapatan operasional kali 100%. Dan rasio solvabilitas untuk mengukur kemampuan bank dan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Atas kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jika terjadi likuiditasi bank. Salah satunya adalah capital adequacy ratio atau CAR, adalah memperlihatkan seberapa jauh aktiva bank mengandung risiko kredit penyertaan ikut dibiayai oleh dana modal sendiri di bank, oleh dana sumber lain di luar bank, pinjaman dan lain-lain. Rumusnya modal bank dibagi akibat tertimbang modal risiko ATMR kali 100%. Kemudian debt equity ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menutup sebagian atau seluruh utang-utangnya baik jangka panjang maupun jangka pendek. Rumusnya jumlah utang dibagi jumlah utang modal sendiri kali 100%. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.